Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Asari dan teman-teman saya biasa memanggil saya Mas As. Di sini di channel ini saya akan membawakan tentang cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, dan hal-hal menarik lainnya. Jika teman-teman memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa mengirimkan melalui mail saya. Nanti saya sertakan di deskripsi. Dan sebelum ke cerita, silahkan teman-teman subscribe dan like serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dan cerita-cerita menarik lainnya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Di sini saya akan berbagi cerita waktu saya saat SD. Cerita yang menurut saya mengerikan dan saya tidak ingin mengulangi hal tersebut sampai sekarang. Langsung saja ke cerita. Setelah pulang sekolah, saya dan teman-teman saya bermain seperti biasa, seperti anak-anak lainnya. Dan kami bermain sampai puas hingga menjelang sore. Dan kami membubarkan diri karena setelah sholat asar kami akan mengaji. Dan kebetulan tempat mengaji kami semua sama. Setelah mengaji beres dan selesai sekitar pukul 5, sebelum kami pulang, teman saya, sebut saja namanya Rizal, dia mengajak saya dan teman-teman saya lainnya untuk berkumpul setelah sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib kita akan bermain bersama. Dan saya mengiyakan dan teman-teman saya lainnya juga mengiyakan. Setelah itu saya pulang lalu menaikkan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya pergi ke tempat biasa atau tempat kumpul kita main. Zaman itu belum ada gadget ya, ada gadget tapi ya jarang, mungkin orang-orang kaya yang punya. Singkat cerita, kami di sana selesai sholat maghrib, ngobrol-ngobrol, bercanda, dan teman saya Rizal ini nyeletuk, ayo bagaimana kalau kita main petak umpet. Saya mengiyakan, ya nggak apa-apa, ayo aja, mumpung banyak temennya. Dan kebetulan di situ ada teman-teman saya sekitar 10 orang. Tapi teman saya yang lain, sebut saja Reza, hilang. Nanti saja selesai sholat isya, soalnya nanggung, setengah jam lagi udah isya. Dan kami mengiyakan. Setelah terdengar azan isya, kami berbondong-bondong pergi ke musola menunaikan sholat isya. Dan setelah sholat isya selesai, saya dan teman-teman kembali ke tempat nongkrong kami atau tempat bermain kami. Di situ kami sepakat untuk main petak umpet. Nah, petak umpet ini dibatasi areanya seputar atau sekitar 1 RT saja agar tidak terlalu jauh. Soalnya kalau kami main biasanya sampai ke kampung-kampung sebelah. Dan kami pun mengiyakan. Akhirnya kita gambreng, saya dan 4 teman saya sembunyi dan 5 lainnya menjaga. Di sini permainannya seperti ini, 5 orang jaga, 5 orang lagi sembunyi. Nah, pas sembunyi itu harus menyentuh
lawannya. Nah, setelah lawan tersentuh, dia udah nggak bisa main lagi sampai teman-temannya lainnya tersentuh atau tertangkap. Nah, permainan dimulai dan pada saat itu saya jaga. Saya dan 4 teman saya jaga dan 5 teman saya lainnya sembunyi. Dan setelah berapa lama berlalu, kok bosenin ya? Aku bilang begitu kepada teman-teman saya. Iya, soalnya ruang lingkupnya kecil, tempat mainnya kurang jauh, batasannya kurang jauh, nggak kayak biasanya. Ya udah, akhirnya teman saya ada yang bilang, ya nggak apa-apa, yuk dibatasi sampai itu, sampai ujung kampung gimana? Ya udah nggak apa-apa, sahutku begitu. Setelah itu kita gambreng lagi, permainan tetap sama, tapi batasannya jauh, sampai ke sawah juga boleh, ke kolam-kolam ikan juga boleh. Setelah itu gambreng saya dan keempat kawan saya, sebut saja Rizal, Fatir, Andri, dan Anam. Nah, kami berlima ini sembunyi. Kelima teman saya yang lainnya ini bagian menangkap kami. Nah, di saat inilah semua yang tidak saya inginkan dan teman-teman saya inginkan terjadi, hal-hal yang begitu menyeramkan. Nah, kami sembunyi pada saat itu dan teman-teman saya yang berjaga mencari kami. Nah, saya dan teman saya, keempat kawan saya ini lari ke sawah yang jaraknya dari mereka itu sekitar lumayan jauh, mungkin sekitar 200 atau 300 meteran jauh. Saya dan kawan-kawan saya lari ke tengah sawah, jauh dari perkampungan. Nah, setelah saya sembunyi di tengah sawah, pada saat itu habis panen ya, jadi buat lari itu bisa nggak kena padi, jadi aman lah. Nah, teman-teman saya nyari sampai situ, sampai sawah-sawah, dan salah satu teman saya bicara atau nggak sengaja bicara kedengaran mereka, dan akhirnya mereka tahu dan mengejar kami, mencari kami di sawah tersebut, tapi tidak menemukan kami, dan masih menyisir di sekitaran sawah-sawah, tapi tidak berani ke tengah sawah. Saya dan teman-teman saya asik bercanda di situ, dan tiba-tiba terdengar suara seperti suara burung hantu. Gitu, tapi kok suaranya beda, seperti orang merintih, seperti orang kesakitan. Dan tidak lama suara itu makin jelas, makin jelas, makin jelas. Kami saling tatap-tatapan di situ. Kenapa kok begini? Kami dan teman-teman saya coba mendekat. Aku dan teman-temanku, maksudku, mendekat. Kok terlihat seperti sepasang bola mata, tapi banyak. Nah, di situ kami semua merinding, dan kami semua lari ketakutan, dan berpencar. Aku sama Rizal lari sampai ke kolam-kolam, saking takutnya. Kami tidak berteriak minta tolong, cuma berteriak hantu gitu. Setelah aku dan Rizal ini lari ke kolam ikan, dan ketiga temanku entah kemana mereka lari. Aku sembunyi di
dekat gubuk atau tempat orang beristirahat di kolam itu. Nah, pada saat itu aku dan Rizal ini terengah-engah karena terlalu lama berlari. Jarak dari sawah tersebut lumayan jauh, soalnya mungkin sekitar 300 meteran, tapi jalannya pada saat itu kan masih batu ya, dan kami tidak memakai alas kaki, jadi sakit lah. Dan setelah itu aku dan Rizal sembunyi di gubuk tersebut. Dan tiba-tiba di makam tersebut terdengar suara aneh. Ya, suara tadi yang kami dengar di tengah-tengah sawah tadi, seperti suara burung hantu. Nah, suara itu terdengar lagi, makin jelas. Dan di kuburan tersebut suasananya gelap. Aku juga menyesal kenapa aku kok lari ke situ. Dan temanku Rizal ini menenangkanku. Tenang, gak apa-apa, sabar, baca doa, istighfar. Ayo pelan-pelan kita cari teman-teman kita yang kesesat. Nah, akhirnya aku pelan-pelan keluar dari gubuk, dari tempat persembunyian itu. Setelah istirahat, aku jalan di samping makam dan suara itu tidak terdengar lagi. Setelah itu kami terus berjalan di sekitar makam, berharap menemukan ketiga temanku tadi. Nah, setelah aku bertemu tiga temanku tadi, aku dan mereka berjalan untuk kembali dan berhenti bermain, karena kami shock dan takut jika kejadian itu terulang lagi. Walau sekedar suara dan cuma mata merah yang kami lihat, tapi ada hal yang menakutkan lagi yang kita lihat di makam tersebut, yaitu sosok putih di samping rimbunan pohon bambu. Di situ saya dan teman-teman saya hampir nangis dan merinding setengah mati. Di situ kalian tahulah sosok apa itu. Sosok putih yang diikat atasnya dan bawahnya melayang di samping pohon bambu tersebut. Aku dan teman-temanku berlari tunggang-langgang, dan si Rizal jatuh. Aku sempat menolong dan membopongnya, tapi sosok itu tidak mengejar kami, hanya melayang di samping pohon bambu tersebut. Aku yang sedikit sesenggukan menangis berkata kepada Rizal, udah ini terakhir aku main, aku nggak mau main petak umpet di tempat aneh-aneh lagi. Udah dia menenangkanku, dan teman-temanku lainnya yang juga menangis sesenggukan berkata, udah aku kapok, nggak mau main jauh-jauh lagi, udah aku mau pulang. Dan akhirnya kami kembali ke tempat tongkrongan, dan kelima teman kami yang jaga tadi keheranan, kenapa kalian kok kami panggil di sawah tadi nggak mendatangi kami, kok malah kalian lari, kenapa? Dan akhirnya kami bercerita bahwa kami melihat hal mengerikan di tengah sawah tadi. Wah, pantas saja kalian aku panggil nggak dengar. Ya, maafkan aku dan teman-temanku minta maaf. Dan kami juga bertemu sosok putih di makam, atau sosok pocong di makam. Kami bercerita di situ, dan temanku Rizal menyarankan untuk pulang
soalnya di situ udah menunjukkan pukul 10 malam dan aku juga masih merasa takut. Akhirnya aku sarankan untuk membubarkan diri masing-masing, dan akhirnya teman-temanku yang lain mengiyakan, ya udah pulang ya, udah malam juga, aku takut jika ketemu hantu itu lagi. Walau cuman sekedar penampakan tapi menakutkan sekali. Menurutku itu pengalamanku yang menakutkan waktu aku kecil, waktu aku SD dulu. Dan aku nggak mau bermain yang aneh-aneh. Maksudku bermain petak umpet hingga jauh seperti itu. Ya, sampai di situ dulu untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf jika agak sedikit belepotan, soalnya baru pertama kali cerita, jadi harap dimaklumi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dan semoga terhibur. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Nantikan kisah-kisah yang lain dari saya.